Juventus sangat identik dengan tim nasional Italia, khususnya di posisi kiper. Dari berbagai generasi, kerap kali muncul kiper utama Juve, yang seperti ditakdirkan juga akan menjadi kiper utama tim nasional Italia. Namun, ada beberapa masa di mana tradisi itu terputus, seperti saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, sepeninggal Gigi Buffon, Wojciech Szczęsny yang notabene berkewarganegaraan Polandia menjadi kiper utama Juve sejak musim 2018-2019 hingga saat ini. Jika kita tarik mundur ke belakang, Edwin van der Sar pun juga pernah memutus tradisi ini. Selama 2 musim dia berdiri di bawah Mister Juve, sebelum akhirnya Juve dengan yakin melegonya karena Gigi Buffon datang dengan sejumlah cahaya terang untuk menuliskan sejarah panjang nan hebat di Juve. Tersiar kabar di awal musim ini bahwa dalam 2 tahun ke depan, saat kontrak Szczęsny habis, dia memilih untuk meninggalkan Juve untuk kemudian melanjutkan karirnya di La Liga sebelum bersiap untuk pensiun. Ini merupakan berita baik. Juve bisa kembali ke tradisi lamanya, menempatkan seorang Italiano untuk mengawal gawang Juve, hal yang tentunya akan berimbas positif terhadap tim nasional Italia. Mattia Perin dan Guglielmo Vicario, keduanya punya kapasitas yang layak untuk berjibaku di bawah Mister Juve. Tapi dengan berat hati, saya akan mengesampingkan nama mereka. Wah, kok bisa? Apa sebabnya? Jadi, saya punya teori cocokologi tentang kiper utama Juve yang akan menuliskan sejarah panjang di Juve. Teorinya begini, Juve akan hebat jika gawangnya dikawal kiper asli Italiano yang nama belakangnya mempunyai huruf double konsonan. Kita ambil contoh, ada nama Dinozof yang mempunyai double F di nama belakangnya. Kemudian ada nama Stefano Tacconi yang mempunyai double C di nama belakangnya. Selanjutnya, Angelo Peruzzi mempunyai double Z di nama belakangnya. Gigi Buffon, seperti halnya Dinozof, mempunyai double F di nama belakangnya. Sebuah kebetulan yang menarik, bukan? Saat nama Simone Scuffet mencuat di Udinese dan sempat mendapat sanjungan langsung dari Gigi Buffon, saya pikir Scuffet bisa menjadi sesuatu. Namun takdir berkata lain. Karir Scuffet cenderung biasa-biasa saja. Jadi Scuffet juga akan dikesampingkan dari daftar ini. Jika berlandaskan teori ini, ada 2 nama tersisa. Mereka adalah Gianluigi Donnarumma dan Marco Carnesecchi. Lalu, apa mereka memang layak menjadi kandidatnya? Yuk, kita bahas. Pada akhir musim 2020-2021, Juve mendapatkan kesempatan besar untuk mendapatkan Donnarumma secara cuma-cuma. Donnarumma yang saat itu sedang berjuang di Euro 2021 akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan PSG. Keputusan yang dirasa normal karena tawaran Juve tak kunjung tiba. Memang dilematis bagi Juve. Gigio yang memang sudah lama diidam-idamkan Juve akhirnya terpaksa direlakan bergabung dengan klub lain. Saat itu Juve memang sedang berbenah. Perginya Ronaldo di ujung transfer memaksa Juve mengalihkan fokusnya ke barisan penyerang untuk dilakukan pembenahan. Ditambah lagi pengejaran terhadap Manuel Locatelli yang akhirnya menemukan ujung. Alhasil, sektor kiper menjadi sektor yang dirasa belum diprioritaskan untuk mendapatkan pembenahan. Gaji Szczęsny yang mencapai 6 juta euro per tahunnya juga menjadi kendala. Juve mau tidak mau harus melepas Szczęsny terlebih dahulu sebelum mendatangkan Donnarumma. Namun, hebatnya hingga kini minat Juve kepada Donnarumma masih belum pudar. Walaupun jika kita realistis akan sangat sulit bagi Juve, dibutuhkan dana yang ekstra besar. Tapi tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola.
Jika sebelumnya Juve pernah berinvestasi besar terhadap Gigi Buffon, kenapa tidak untuk Donnarumma? Andai kata Juve berhasil mendatangkannya, maka Donnarumma akan sangat cocok di Juve. Posisinya sebagai kiper utama timnas Italia akan makin paten, dan tidak akan sulit Donnarumma menjelma menjadi kiper terbaik di dunia. Meski menjadi kiper utama Gli Azzurrini, nama Marco Carnesecchi masih terdengar asing bagi orang awam. Padahal, kiper terbaik Serie B musim lalu ini merupakan permata bagi tim-tim Serie A yang bermasalah di posisi kiper. Juve lah salah satunya. Sejatinya, Carnesecchi masih menjadi hak milik Atalanta. Namun cukup mengejutkan bahwa Juan Musso yang performanya naik turun masih menjadi andalan Atalanta, sedangkan Carnesecchi akhirnya kembali disekolahkan ke Cremonese, sebuah tempat yang memang cocok untuk Carnesecchi tumbuh kembang. Juve sudah lama sekali memantau pemain ini. Bahkan keputusan melewatkan Donnarumma juga salah satunya disebabkan Juve akan berfokus kepada dua kiper hebat lainnya dengan nilai pasar yang lebih ekonomis, baik dari sisi budget gaji maupun budget biaya transfer. Juve memang dilanda dilema hebat. Juve harus memilih salah satu dari Guglielmo Vicario atau Marco Carnesecchi. Namun karena pembahasan ini tentang teori Italiano dengan nama belakang double konsonan, maka seharusnya Carnesecchi lah yang wajib diprioritaskan. Jika memang Juve benar-benar serius dengan kiper ini, maka segeralah tuntaskan proses transfernya. Tuntaskan juga nasib orang Polandia yang telah banyak memberikan kekecewaan bagi penggemar. Seringkali terdengar sebutan bahwa semenjak Szczęsny menjadi kiper utama, Juve seakan bertanding tanpa penjaga gawang. Tidak sedikit pun keraguan bagi saya tentang Carnesecchi. Tentu saja dia akan jadi salah satu kiper terbesar dalam sejarah sepak bola jika akhirnya benar-benar menjadi pilihan utama di bawah Mister Juve. Itu saja yang bisa saya bahas di kolom opini kali ini. Tetap selalu dukung Juve ya teman-teman Juventini. No anarki, stop bullying, stop caci maki, stop olok-olok. Jaga selalu sopan santun dalam bersikap dan berkomunikasi. Berikan pengaruh positifmu dalam perkembangan sepak bola. Bijaklah dalam penggunaan media sosial. Arrivederci e grazie. Fino alla fine, Forza Juve.